Tuhan Yesus cinta kamu. Siap buat loncat-loncat buat Tuhan ya. Kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya. Kuasa, mari kita bersorak. bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Katakan Yesus batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, Kota benteng dan perisaiku. kota benteng dan perisaiku. Dia siapa? Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, coba tepuk tangan dan kepala. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu tetap Panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Agung dan perkasa. agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Selamat dunia. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan,
buat Tuhan. Sebab nama Tuhan yang layak ditinggikan dan layak dipuji teman-teman. Masih semangat semuanya? Karena dalam Yesus ada kemenangan, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama kita nyanyikan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama kita nyanyikan sama-sama. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Karena dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Silakan duduk.
namamu Tuhan. Kau layak dipuji, disembah dimanapun kita berada ya Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini, mari kita semua sembah ini, mari kita sembah Tuhan. Kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. dari hati kita paling dalam. Bagi nama Tuhan
hati kami Tuhan. Hati kami dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Tenda hamba kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Katakan hati kami Tuhan, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Katakan tempat ini kota ini Tuhan, kota ini gereja kami Tuhan, gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, menangkap isi hati-Mu ya Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Beracara ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo teman-teman semua. Sebagian udah pada kenal ya dengan aku ya. Oke, hari ini nggak apa-apa ya, aku panggilnya Kak Yanti ya. Aku datang ke sini bukan buat menceramahi atau menghakimi ya, tapi aku mau ngajak kita ngobrol, mikir bareng, dan semoga merasa dikuatkan bareng juga ya. Tema yang mau Kak Yanti bawa itu adalah berbeda tapi berharga. Nah, sebelum aku masuk, aku mau ngajak kita main dulu icebreaker sebentar. Ada beberapa pernyataan sederhana. Jadi kakak minta kalian kalau misalkan setuju sama yang kakak ngomong, pernyataan itu kalian boleh angkat tangan ya. Gitu. Kalau sama kalian angkat tangan, tapi kalau beda ya udah kalian diam aja, dan itu juga kakak nggak bakalan nanya alasannya apa. Oke ya? Oke. Aku merasa diriku itu cantik atau ganteng. Oke. Terus aku lebih suka nonton film daripada baca buku. Ya. Terus yang ketiga, aku pernah merasa sendirian walaupun sebenarnya aku lagi rame-rame. Jadi kayak gini nih, lagi rame-rame tapi aku ngerasa sendirian. Nah, atau ada nggak yang ngerasa kayak gini nih? Aku kalau di foto sering merasa cakepan asli daripada hasil fotonya. Ada nggak yang ngerasa gitu? Oh, enggak ya? Atau siapa di sini yang suka makan pedas? Oke. Nah, dari sini kita lihat ya, ada yang angkat tangan, ada yang enggak angkat tangan. Berarti kan enggak semua orang punya kesukaan, punya hobi, punya pendapat atau punya perasaan yang sama dalam suatu hal tertentu. Ya, jadi memang ya itu normal, nggak apa-apa. Berbeda itu hal yang wajar. Jadi dari sini kita ngerasa semua
kita itu adalah unik. Dan itu bukan, Tuhan ciptain kita bukan suatu kecelakaan. Tapi ya Tuhan bikinin kamu benar-benar masterpiece. Jadi kalau yang namanya Devin, itu enggak Tuhan bikin fotokopi. Jadi Devin A, jadi Devin B gitu ya. Atau Kalista, jadi Kalista A, Kalista B. Jadi benar-benar Kalista ya Kalista, Devin ya Devin. Amos panggilnya Abi Amos ya Abi Amos gitu ya. Ya Umi Esther ya Umi Esther gitu ya. Gak ada yang bisa itu. Nah jadi kalian itu memang unik. Nah tapi boleh next ya Kak. Sayangnya perbedaan ini kadang bisa dijadikan alasan untuk menyakiti. Yaitu yang dipakai sebagai untuk bullying. Next Kak. Nah, di sini fakta ya, kalau misalkan bullying itu 41% siswa SMP pernah mengalami bullying. Itu berdasarkan data KPAI di tahun 2022 ya. Dan bullying itu bukan cuma hanya fisik aja, itu juga ada verbal, ejekan, labeling, sosial. Jadi nih satu ruangan ini diundang nih acara ulang tahun, tapi hanya satu orang aja yang gak diundang. Nah seperti itu ya kalau sosial ya, atau digosipin, gak ada yang mau temenin, dia sendirian aja di lingkungan itu. Seperti itu. Dan juga bullying meningkat. Ya saat ini semenjak pandemi di mana peningkatan orang pakai medsos itu, nah itu cyberbullying. Dan ada satu lagi bahkan bullying yang paling ini adalah pelecehan seksual di depan umum. Jadi melakukan sesuatu yang membuat si korban itu malu sampai tidak mempunyai harga diri lagi. Nah sebenarnya kenapa sih orang tuh ngelakuin bully? Sebenarnya kan gak ada orang jahat dari lahir. Terus ada juga yang iseng-iseng ngebully. Kenapa ya? Kok dia mau ngelakuin bully ya? Ternyata berdasarkan riset atau berdasarkan penelitian, pelaku bully itu sering merasa tidak aman. Jadi dia melakukan itu bisa karena dia merasa ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Ya, dia tidak mau tersaingi. Atau ada hal lain juga yang menyebabkan dia merasa, aduh gimana ya caranya supaya gue lebih kuat, gue lebih pede. Jadi ya dia menjatuhkan orang lain. Dan yang kedua ingin terlihat keren di depan temannya. Jadi ketika dia melakukan lelucon, lucu, dia jadi populer di mata temannya. Ya, seperti itu. Terus ada kemungkinan dia nggak sadar kalau kata-katanya itu menyakitkan hati temannya. Karena dia tumbuh di dalam keluarga yang lingkungannya keras. Yang terbiasa dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi dia nggak sadar kalau kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti hati temannya. Jadi dari sini, kayak nanti ambil kesimpulan, kadang-kadang orang yang menyakiti itu seringkali adalah orang yang sedang terluka. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau sedang terluka, kalau sedang merasa disakiti, jangan dilampiaskan kepada orang lain. Ya. Namun, walaupun kita udah tahu kenapa orang melakukan bullying, tetap kita harus melawan, ya. Kita tetap harus melawan dan gak membiarkan hal itu terjadi. Baik itu buat kita ataupun kepada orang lain. Jadi Tuhan kasih kita keberanian untuk gak balas dengan luka, tapi dengan pengertian, dengan batas yang sehat. Nah, kalau kita pikir bullying itu cuma masalah kecil, coba kita lihat di data di next selanjutnya ya.
Di sini ada data secara global, 1 dari 3 remaja usia 15 sampai usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami bullying di sekolah. Itu adalah info dari UNESCO 2019. Dan di Indonesia sendiri 41% siswa SMP laporkan pernah dibully. Jadi teman-teman, 1 dari 3 remaja di dunia mengalami bullying. Di Indonesia 4 dari 10 anak SMP sudah pernah dibully. Jadi bayangin kalau isinya di kelas itu ada 30 orang, berarti 12 orang pernah merasa disakiti, dihina, dijauhi, dan merasa sendirian. Sekarang, berapa banyak dari kita yang tahu ada bullying terjadi di depan kita dan kita diam aja? Dan berapa banyak juga dari kita, teman-teman kita yang diejek dan kita ikutan tertawa. Diam itu bukan berarti nggak memihak siapapun atau netral. Diam itu bisa berarti ikut juga menyakiti. Jadi ini masalahnya bukan karena anak itu adalah lebay atau anak lemah, tapi ini soal rasa aman, rasa harga diri, dan juga kesehatan mental. Tapi terkadang kita suka mikir, ini cuma bercanda doang kok Kak. Bercanda aja, kita tuh tadinya cuma mau bercanda. Dan bedanya bercanda dengan bullying, ada yang bisa jelasin gak? Ada yang bisa bantu kakak? Bercanda sama bullying sama atau enggak? Sama tapi tak serupa. Sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya benar, Kak Brian tadi yang jawab ya. Iya, kalau bercanda itu dua-duanya sama-sama happy, sama-sama seneng gitu. Dan kalau bercanda itu tahu batasan, ketika temannya udah ngerasa gak enak, dia udah stop. Tapi kalau bullying ini, itu hanya salah satu yang menikmati. Dan juga kenapa itu disebabkan dinyatakan namanya bullying, itu dilakukan bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, berulang-ulang. Dan dampak bullying itu pada korban bisa berdampak pada fisik, mental, dan juga sosialnya. Fisik kalau dilukai, melakukan kekerasan, secara fisik pasti terluka. Ya, kalau mental dia merasa nggak berharga, mengalami depresi, kecemasan, bahkan bisa sampai stres. Untuk sosialnya dia jadi merasa nggak aman, nggak ada orang yang bisa dia percaya. Ketakutan setiap kali, bahkan dia bisa-bisa nggak mau bergaul dengan siapapun juga, ya, dan merasa sendirian. Dan dampak bullying ini seperti kertas yang kalau kita remek itu nggak bisa balik lagi. Itu sakitnya seperti itu. Terkadang yang dibully itu bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya, dan luka itu seringkali lebih lama sembuhnya. Dan teman-teman, setiap terjadi bullying itu gak pernah loh dia berdiri sendiri. Selalu ada 3 peran yang terlibat. Nah, ini apa sih perannya? Apa aja sih? Orang yang menyakiti kadang sengaja, kadang cuma ikut-ikutan, dan yang lebih menyakitkan lagi dan yang lebih mengejutkan yaitu 30% pelaku bully itu dulunya adalah korban. Itu makanya tadi Kak Yanti ingatin,
Kalau memang ada sesuatu hal yang memang menyakitkan atau memang merasa terganggu, itu segera cepat bereskan. Karena kalau seperti ini, karena dia sebelumnya adalah korban bullying dan dia melakukannya lagi, maka bullyingnya itu jadi nggak berhenti-berhenti. Kayak lingkaran setan aja terus-terusan. Jadi itu harus di stop. Ya. Kadang orang menyakiti karena dia dulu juga pernah merasa terluka. Jadi dia melakukan hal yang sama. Tapi kita bisa milih. Kita mau meneruskan luka itu ke orang lain atau kita stop. Ya, jadi kalau di sini kita lihat peran. Peran pelaku udah jelas, itu adalah orang yang menyakiti. Sedangkan korban itu adalah orang yang disakiti, dihina, diabaikan atau jadi bahan lelucon. Kadang mereka cuma diem aja, takut, malu atau merasa nggak punya siapa-siapa yang bisa nolong. Banyak korban yang nggak bicara baik sama orang tua ataupun sama temannya karena nggak berani untuk mengungkapkan. Dan kalau saksi itu adalah orang yang melihat kejadian tapi memilih untuk diam. Kadang dia ikut ketawa atau dia kadang pura-pura nggak tahu. Atau kalau dia udah nggak tahan lagi dia pergi meninggalkan begitu saja. Karena dia merasa yang penting aku nggak apa-apa. Namun kebenarannya diam itu bukan netral. Diam itu bisa memperpanjang luka. Dan sekarang coba kita refleksi, pernah nggak kita nyakitin orang lain? Atau pernah nggak kita cuma hanya sebagai penonton aja? Dan sekarang kita mau lihat kenalan sama 3 tokoh Alkitab yang juga pernah berbeda. Tapi perbedaan mereka justru dipakai sama Tuhan. Perbedaan mereka justru dipakai sama Tuhan, justru menjadi alasan Tuhan memakai mereka menjadi begitu luar biasa. 3 tokoh itu yang kayak diambil adalah Musa, Daud, dan Rut. Musa, si gagap yang jadi pemimpin. Musa itu dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia merasa dia gak bisa. Dia gagap. Dia udah minta Tuhan jangan suruh dia. Tapi apa? Tuhan kirim Harun untuk membantu Musa melakukan tugas Tuhan. Kalau kita pikir di zaman sekarang, kalau Musa hidup di zaman sekarang, mungkin seperti orang, ya kayak Kak Yanti ya di sini ya. Sebenarnya Kak Yanti ini agak tegang nih ya, ini pertama kali Kak Yanti di sini nih. Biasa Kak Yanti cuma sekolah minggu atau cuma seminar biasa aja ya. Nah itu jadi kalau Musa, kalau kita lihatin di sekarang tuh, Musa tuh anak yang minder kalau disuruh. Maju ke depan tuh malu dia. Tapi sebenarnya diam-diam dia tuh punya keahlian. Ya, dia punya pengalaman, dia pernah belajar ya. Tapi walaupun dia pernah jatuh, Tuhan tetap bentuk dia di tempat yang sepi. Jadi kalau dari sini kita belajar bahwa Tuhan bukan cari yang fasih bicara, tapi Tuhan juga cari yang bersedia taat. Dan kalau kamu merasa terbatas, ingat Tuhan juga bisa kirimkan Harun untuk menolong kita. Jadi keterbatasanmu bukan halangan buat Tuhan. Cerita yang kedua, Daud, si kecil yang dianggap remeh. Dia remeh, dianggap remeh sama kakaknya, sama keluarganya, bahkan gak diikutkan untuk dipilih pada waktu Samuel datang. Tapi Daud punya satu hal, dia punya iman dan pengalaman menjaga domba. Bahkan dia melawan beruang dan juga singa. Itulah yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi kalau kita refleksikan kehidupan Daud sekarang itu adalah Daud itu cuma anak desa
yang kerjanya mainnya sama kambing, sama gitar aja. Ya, nggak dilirik siapa-siapa. Tapi Tuhan lihat hati dan kesetiaannya. Kadang skillmu hari ini, misalnya cuma main gitar aja, atau cuma bisa main keyboard ini aja, itu kelihatannya cuma hal sepele. Tapi ketika kamu tekunin itu setiap hari, hal sepele yang kalian lakukan itu akan menjadi master. Ya, dan tinggal tunggu Tuhan akan pakai untuk momen yang besar. Dan yang tokoh yang ketiga adalah Ruth, si orang asing yang jadi pahlawan. Ruth adalah janda, orang asing dari Moab, miskin. Tapi dia setia pada Naomi, mertuanya, dan memilih ikut Tuhan. Dia kerja keras di ladang dan akhirnya dia menjadi nenek moyang dari turunannya Yesus. Kalau lihat Ruth hidup di zaman kita yang sekarang ini, mungkin kita bisa seperti anak perantauan yang latar belakangnya sederhana, tapi dia rajin, setia, rendah hati, dan itu yang membuat dia dilirik Tuhan. So dari Ruth ini kita melihat kalau asalmu, latar belakangmu bukan penentu. Tuhan lebih lihat karaktermu daripada latar belakang. Jadi kesimpulan ketiga tokoh ini, Musa punya kelemahan, tapi tetap taat. Daud diremehkan, tapi tetap setia berlatih. Dan Ruth, dia bukan siapa-siapa, tapi punya hati yang luar biasa. Mereka semua berbeda, tapi mereka semua berharga di mata Tuhan. Kalau aja mereka semua bisa dipakai Tuhan, jadi nggak ada alasan buat kita juga Tuhan bisa pakai kita. Jadi apa ya peran kita di sekitar kita sekarang? Jadi mungkin di antara kalian ada yang berpikir, tapi Kak, aku itu justru sekarang itu pernah jadi korban. Aku tuh pernah jadi korban bully, dan aku tuh nggak tahu harus bagaimana. Ini ada 3 langkah praktis ketika kamu menjadi korban bully. Jangan disimpan. Cerita ke orang yang kamu bisa percaya. Ke orang tua, ke guru, mentor, ketua komsel, kakak yang ada di sini. Ya, terus tegaskan identitasmu. Seperti tadi yang tokoh Alkitab, kita jelaskan kalau kita itu berharga. Karena Tuhan yang bilang, bukan cuman karena omongan orang lain. Tuhan yang udah kasih kita, udah memberi kita, menciptakan kita, itu dari lahir, itu semuanya ada rencananya. Kita aminkan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu berharga. Dan yang ketiga, jangan diem aja. Balas. Tapi balas dengan baik. Jangan ditonjok-tonjok balik. Ya. Ya. Oke, jangan tonjok balik, ya. Kalau misalkan dihina, ya kita bilang. Kalau kita nggak terima dengan perkataannya dan aku nggak seperti apa yang kamu katakan. Biasanya apa coba? Kalau orang kalau ngebully ngomongnya apa? Siapa? Jelek. Kamu jelek. Nah, ya kan? Kamu jelek. Kamu ada di sekolah ini atau nggak ada di sekolah ini, nggak ada bedanya. Mendingan kamu sana deh, gak usah ada di kelas sekolah ini. Iya kan? Nah, jangan kamu ambil. Ingat kalau kamu tuh berharga. Kata-kata seperti itu bukan kamu. Oke? Terus kalau dikucilkan, cari teman yang lain. Cari teman yang bisa membantu kamu untuk bangun lagi. Oke?
Jadi jangan mau menjadi korban seumur hidup kamu. Kamu bisa bangkit dan bahkan jadi penyembuh bagi orang lain. Ya, yang pernah terluka seperti kamu. Jadi kalau bilangin, kamu jelek. Iya ya, aku jelek ya. Iya ya, hidungnya pesek gitu ya. Matanya sipit, kurus, cungkring. Udah kamu iyain semua yang orang ngomong. Jangan. Ya. Atau misalnya di labeling. Papanya jualan somai. Anak somai. Bilang, nama saya bukan anak somai. Oke? Ya, itu. Atau dibilangin bodoh, jangan mau. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas soal korban, sekarang kita mau bahas pelaku. Nah, ini pelaku bully. Sebenarnya kalau kita tanya di sini, kalau kita lihat tadi perasaan orang yang dibully itu gimana sih rasanya? Menyenangkan bukan? Menyenangkan tidak? Sedih ya? Dan bahkan sampai ada yang memilih untuk bunuh diri loh. Ya, nah ini. Nah di sini juga gue nggak mau jadi pelaku bully. Coba kalian cek diri kita ya, cek. Kayak Yanti juga cek, karena terkadang kita tuh secara nggak sadar kita menjadi pelaku bully. Ya, kita suka ngejek orang, kita suka kalau ngelihat orang dibully juga kita diam aja, atau masa kita ketawa. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita bilang itu. Kalau ada yang jatuh, siapa yang nggak ketawa? Atau ada yang lain, ya nggak usah jauh-jauh. Itu nggak usah kita lihat di sekolah atau di gereja. Di rumah deh, seperti anak saya ya, itu ada Joshua, ada Josia, Jonah masih belum ngerti, Josia kalau pakai baju selalu dimasukin ke dalam. Selalu dimasukin ke dalam kayak kalau kita bilangnya, nih ini ya makanya kalau nggak sadar juga bisa dibilang ngebully. Kayak acek-acek, dimasukin semuanya gitu. Nah terus nanti kokonya bilang, Dek jangan kayak gitulah Dek, jelek banget sih, dikeluarin gitu. Itu, ya kan? Tapi dia tetap nggak mau, dia tetap mau dimasukin. Begitu pula dengan sisir rambut dia maunya ke samping. Ya kan? Nah kokonya tuh bilang, jangan kayak gitu Dek, angkat. Tapi dia nggak mau sisir ke samping. Nah itu. Iya, setiap orang kan punya kesukaannya beda-beda. Nah itu contoh simple ya. Tapi ya seperti itu. Nah cuman mungkin Joshua nggak ngerasa it's okay, it's my way gitu ya. Nggak ada yang ini, it's okay, itu pilihan dia gitu. Papanya juga bilang it's okay, biarin itu pilihan dia. Gak apa-apa, dia mau dimasukin gitu. Tapi kadang juga saya juga bukan cuma kokonya, saya juga ngeliatinnya itu dimasukin semua begitu. Dimasukin semua begini sampai begini gitu kan. Ya itu makanya, nah tapi ya itu hal kecil yang seperti itu. Nah terkadang kita nggak merasa kalau kita pun ikut-ikutan ngebully. Nah jadi di sini juga firman Tuhan bilang, janganlah kamu saling menyakiti. Imamat 25 ayat 17. Hidup ini bukan cuma jadi populer aja. Yang penting tren, masuk. Ya, coba kalian lihat di medsos. Semua hal yang aneh-aneh, yang gak jelas pasti viral. Tapi coba deh, kalau kalian nolongin orang tua nyebrang, ya di gereja pelayanan, terus kamu upload di medsos, gak pernah, coba viral enggak? Tapi kalau yang bukan-bukan, itu pasti viral. Ya, Tuhan tuh gak pernah bangga dengan orang yang menyakiti orang lain. Tapi Tuhan selalu bisa pakai orang yang mau berubah dan belajar jadi pengasih. Dari ini kita jadi tahu apa rasanya menjadi korban dan secara gak langsung kita juga bisa menjadi pelaku. So mulai hari ini kita mulai berpikir untuk lebih hati-hati kalau bicara
dan mau minta maaf ke orang yang pernah disakitin. Dan juga bukan jadi hanya penonton aja, tapi mau membela bukan membuli. Di sekolah kalian atau di mana pernah nggak kalian mengalami atau melihat pembulian? Aman ya? Aman. Pernah? Nggak pernah. Nah, ini. Tapi ternyata ya di luaran sana itu ya yang namanya bullying itu luar biasa. Dan terakhir yang sebelum ini kita tahu itu kan juga terjadi di sekolah ya. Yang sempat viral sebelumnya BINUS, sekolah BINUS. Harusnya nggak boleh nyebut namanya. Sebelumnya ya, tolongnya NIT ya. Nah itu ya ada di, cuman itu memang pas saya tahu itu terjadi bukan di sekolah tapi di luar sekolah itu. Tapi tetap aja temennya itu berasal dari sekolah yang sama. Nah di luar juga kita suka lihat dan banyak campaign tentang bullying ini. Dan di Australia mereka mengadakan sistem namanya buddy system. Jadi sekolah untuk menjaga korban mereka menyiapkan buddy system. Jadi yang korban itu dikasih teman satu untuk menemani. Jadi dia nggak sendirian untuk menghadapi si pembuli. Dan secara praktis berdasarkan itu hasilnya bullying itu turun loh 40%. Jadi kayak petugas pemadam kebakaran, ember air bisa menyelamatkan rumah dari kebakaran. Begitu juga satu orang teman bisa jadi penyelamat untuk orang yang hatinya hampir patah, yang hatinya hancur. Nah, teman-teman, ini pilihan buat teman-teman. Apa yang teman-teman mau pilih? Tapi aku yakin semua ya di sini nggak ada yang pilih jadi korban, nggak ada yang jadi pelaku, atau yang nggak jadi saksi. Tapi kalian semua bakalan menjadi superhero. Amin? Nah, oke. Nah, kita rangkum dari apa yang udah tadi materi hari ini, 3 pesan penting yang aku mau bawa pulang mengenai berbeda tapi berharga. So, berbeda itu bukan kelemahan. Setuju nggak? Berbeda itu bukan alasan untuk menjauh. Apakah kamu cuma mau sama-sama aja? Aku mau cuma berteman sama orang yang suka sama-sama suka musik. Aku cuma mau berteman sama orang yang pakai bajunya warna hitam. Aku cuma mau berteman sama orang yang pakai kacamata. Enggak kan? Atau iya? Suka dengan kelompok yang sama. Jadi perbedaan itu bukan alasan untuk menyakiti, tapi peluang untuk saling menghargai, melengkapi. Oke? Bukan cuma saling menghargai, saling melengkapi. Karena setiap kita mempunyai kekurangan, itu pasti punya kelebihan. Dan itu poinnya, teman-teman yang ada di sini semua harus mencari kelebihan itu. Dan itu yang ditingkatkan kelebihannya. Dan yang ketiga, kita bisa memilih. Jadi penyembuh bukan pelaku, jadi pelindung bukan penonton. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk melihat diri kita yang baru, melihat orang lain dengan kasih. Bukan dengan judging, bukan dengan penghakiman. Karena siapapun kamu dan seberapapun kamu berbeda, kamu tetap berharga. Dan kita sekarang mau tutup pertemuan ini dengan
pilihan, mulai detik ini kita bukan lagi penonton, kita adalah generasi yang menolak bullying dan merayakan perbedaan, karena di mata Tuhan kita beda tapi luar biasa. In a world where you can be anything, please be kind. Apapun kamu, mau jadi siapapun, pemain musik, WL, astronot, dokter, pendeta, guru, just be kind. So, dunia ini udah cukup keras, jangan jadi badai yang menambah luka, jadilah pelangi yang memberi warna, memberi harapan, dan memancarkan kasih. Teman-teman, mau gak aku ngajakin kita deklarasi bersama? Teman-teman setuju gak dengan apa yang dari tadi Kak Yanti ucapin soal bullying? Boleh gak kasih pendapat ke Kak Yanti, kenapa setuju? Atau satu kata aja, dari materi ini apa sih yang kalian dapatkan? Satu kata aja. Be kind. Satu kata aja. Be nice. Ayo yang cewek. Apa Dev? Devin mulu deh nih yang kena. Arvin? Sebelahnya Arvin, kanan kiri, Gio, Kalista. Satu kata. Satu kata aja. Stop bullying. Dua kata. Enggak apa-apa, oke, makasih ya. Kak Yanti mau ngajakin kita sama-sama yuk, kita berdiri yuk. Buat mengingat, aku mau ngajak deklarasi, ikutin aku ya. Aku adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Amin. Aku tidak akan jadi pelaku bully. Aku akan jadi cahaya dan kasih untuk orang yang di sekitarku. Aku tolak budaya ejek-ejekan. Aku pilih budaya kasih. Oke, terima kasih. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih buat setiap hati yang hadir hari ini. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang mengasihi-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai, biarkan firman ini ya Tuhan berada di hati mereka ya Tuhan. Dan tertanam di hatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Cianti untuk firman Tuhannya. Teman-teman boleh duduk. Oke, ini aku mau kesaksian sedikit jadinya nih. Jadi cerita pas SMP dulu ya. Ini penting, ini benar penting banget. Jadi dulu tuh ada teman kelas aku cewek. Sorry to say dia emang gendut, hitam, dekil. Dia tuh selalu diajak-ajak dibully. Jadi dia kamar mandi, bijinya kencing. Tapi dia minum soklin. Minum soklin, abis itu pingsan, mulutnya berbusa, akhirnya buru-buru dibawa ke rumah sakit. Dan
bisa separah itu karena ngebully orang tuh bisa sampai segitunya, kena mental lah, kena fisik, dia jadi akhirnya harus sakit di mulutnya berbusa segala macam. Jadi perintahlah dalam berkata, sepintar-pintar kita mengucapkan kata untuk orang lain, jangan sampai menyakiti dia. Karena kita nggak tahu nyawa dia tuh bisa lebih berharga atau enggak. Nyawa dia bisa hilang karena perkataan kita, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan persembahan. Boleh aku panggil Gio untuk doa persembahan, dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati agar persembahan yang kami beri agar bisa menjadi kebaikan untuk orang lain yang di luar sana. Tuhan, berkati agar kelanjutan dari ibadah ini agar bisa lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman terangi jalanku, perisai iman di tiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oke, ibadah kita sudah selesai. Boleh Kokin untuk doa berkat. Yang melayani ibadah malam hari ini, Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan apa yang telah dipercayakan sehingga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Amin. Senang lihat Brian WL ya. Keren. Ayo kita berdiri sama-sama. Malam hari ini kami bersuka cita datang bertemu dengan sahabat-sahabat kami di tempat ini ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Dengan pesan Tuhan bagi kami semua untuk kami menjadi orang yang baik, memakai mulut kami, memakai hidup kami, tingkah laku kami dengan sebaik mungkin, menebarkan kasih bukan menebarkan kebencian, sehingga orang boleh merasakan kasih Kristus dari kehidupan kami, bukannya terluka karena dibully. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, yang hatinya terluka. Mungkin selama ini pernah merasakan disakiti, dihina, tidak dianggap remeh, dikucilkan. Balut hati mereka ya Tuhan, balut sehingga lingkaran kebencian, lingkaran saling menyakiti boleh hilang, berubah menjadi lingkaran kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pulihkan setiap kami sehingga kami dengan hati yang pulih boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Teman-teman semua, ibadah kita telah selesai pada malam hari ini.
Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, pimpinan, damai sejahtera, kasih yang berlimpah dari Allah Roh Kudus akan hadir dalam hatimu, membawa engkau makin hari makin maju, menggapai masa depan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.